Shalom, selamat pagi. Tiba saatnya kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu bisa memberikan salam ke kiri dan ke kanan saudara. Katakan Tuhan Yesus memberkati. Kasih senyum yang manis. Saya mengajak Bapak Ibu bisa bangkit berdiri dan kita akan naikkan saat teduh kita kepada Tuhan untuk kebaktian kita pada pagi hari ini. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Kita bersyukur Tuhan sudah menjaga menyertai kita selama seminggu lamanya. Oleh sebab itu saya mengajak Bapak dan Ibu, kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Dengan sepenuh hati kita naikkan pujian ini sekali lagi. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur, bersyukur, bersyukur.
Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. 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 kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas kasih setiamu yang sudah memimpin dan memelihara kehidupan kami selama seminggu lamanya Tuhan. Sehingga kami anak-anakmu pagi ini datang di hadapanmu untuk sujud menyembah Engkau. Karena Engkaulah Allah satu-satunya untuk layak dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami pagi ini Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan, Juru Selamat hidup kami. Haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan duduk kembali. Kita naikkan pujian sekali kepada Tuhan. Hai malaikat dari surga. Hai malaikat dari surga, atas bumi kabarkan janji Allah sudah nyata, Al-Masih dilahirkan. Berilah hormat, Kristus Raja mulia. Hai Gembala yang di padang, terima kabar yang mulia. Allah serta kita sekarang sudah jadi manusia. Berilah hormat, Kristus Raja mulia. Orang Majus, hai sekarang tinggalkan renunganmu. Lihat bintang terang cemerlang, carilah raja itu. Berilah hormat, Kristus Raja mulia. Para saleh pada mesbah, terus menanti tak henti. Tiba-tiba anak Allah tampak di tempat suci. Berilah hormat, Kristus Raja mulia. Baik yang kelima. Yang bertobat dosamu dihapuskan, hukuman diganti berkat, rajaimu diputuskan. Berilah hormat, Kristus Raja mulia. Tiba saatnya kita akan membuka Alkitab kita masing-masing. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Lukas pasal yang ke-1 ayat yang ke-67 sampai ayatnya yang
80. Lukas pasal yang ke-1 ayat yang ke-67 sampai ke-80. Untuk menghormati firman Tuhan, saya mengajak Bapak dan Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama untuk membacakan firman Tuhan ini bersama-sama. Pasal yang ke-1 ayat 67 sampai 80. 3, 2, 1. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Dia melawat umatnya dan membawa kelepasan bagi. Dia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita dalam keturunan Daud, hamba-Nya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjian-Nya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita, supaya kita, terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepada-Nya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan-Nya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan dia tinggal di padang gurun sampai kepada hari dia harus menampakkan diri pada Israel. Terima kasih pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya kalau kita sebagai anak-anak datang dengan sepenuh hati dan menyerahkan semua hidup kita kepada Tuhan. Kita bersyukur karena saya kesaksian sedikit. Tuhan itu memang Dia selalu berharap kepada kita sebagai anak-anaknya untuk datang menyerahkan hati dan pikiran kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan doa saya beberapa tahun yang lalu di dalam keluarga kami adalah kami butuh pertolongan yang secepat mungkin itu. Jadi ketika kami menyerahkan hati kami, pikiran kami, permohonan kami kepada Tuhan, Tuhan itu pasti akan memberikan jawaban. Dan saya mengajak Bapak dan Ibu yang ada pada pagi hari ini di tempat ini, apapun kebutuhan kita,
apapun persoalan kita, apapun masalah kita serahkan semuanya kepada Tuhan, dan Tuhan itu pasti akan memberikan jawaban sesuai dengan rencananya. Tapi satu hal yang saya mau berikan kepada Bapak dan Ibu, jangan bosan dan jangan berharap supaya doa kita hari ini Tuhan harus menjawab. Pasti Dia akan tahu maksud dan tujuan kita, dan pasti Dia akan jawab tepat pada waktunya. Dan jangan memaksa untuk kenapa saya hari ini berdoa kok Tuhan belum jawab doa saya. Kenapa selalu saya berdoa tapi Tuhan belum pernah menjawab doa saya. Kita selalu berharap dan jangan sampai putus asa. Tuhan pasti akan menjawab doa kita. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Mari kita sebelum menyerahkan doa syafaat kita kepada Tuhan yang dipimpin oleh Bapak Mr. Yuwono, saya mengajak Bapak Ibu kita akan menaikkan pujian kepada Tuhan segala perkara. Yang sangat setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. kita sama-sama naikkan pujian ini dengan sepenuh hati. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat,
setia. Mari kita berdoa bersyafaat bersama-sama. Bapa kami yang baik, yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Allah kami yang luar biasa, Allah yang ajaib, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa atas kasih-Mu yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami masing-masing, di mana Tuhan terus memelihara, menolong, menjaga, dan memberkati kami sekalian. Oleh karena itu pada kesempatan ini Tuhan, biarlah Engkau berkenan menerima sembah kami, menerima puji-pujian kami. Karena Engkaulah Allah kami yang layak, kami puja, kami tinggikan, dan kami muliakan. Terima kasih ya Bapa. Pada kesempatan ini juga Tuhan, kami ingin memohon kepadamu untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang lemah tubuh. Kami berdoa secara khusus untuk Bapak Diakon Edi Hermanto yang saat ini dalam pemulihan pasca operasi. Biarlah Tuhan menolong, menguatkan, menyehatkan kembali, dan juga Tuhan memberikan kekuatan kepada dia. Juga keluarganya Tuhan yang sedang menjaganya, kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan ekstra kepada mereka. Berkati juga para dokter dan obat-obatan yang dipakai, sehingga Pak Diakon Edi kembali pulih seperti sedia kala. Terima kasih Bapak. Tak lupa juga berdoa untuk Bapak Naryo yang saat ini juga dalam keadaan yang sama Tuhan untuk pemulihan, kiranya Tuhan juga menolong supaya Pak Naryo kembali normal seperti sedia kala karena kasih-Mu saja. Juga Pak Susanto Tuhan, kiranya Tuhan juga menolong. Dan saudara-saudara kami yang lainnya Tuhan, yang saat ini dalam keadaan lemah tubuh, kiranya Tuhan menilik mereka dan menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapak. Juga tak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami yang undur secara rohani. Kiranya Tuhan Allah Roh Kudus menilik mereka, mengunjungi mereka dan menolong mereka kembali supaya kepada Tuhan lagi. Dan memberikan kekuatan rohani bagi mereka Tuhan. Sehingga mereka kembali memuliakan dan memuji nama-Mu. Tak lupa kami juga berdoa Tuhan untuk kaum muda di gereja kami. Biarlah Tuhan memberkati studi mereka, pelayanan mereka, juga teman hidup dan pekerjaan yang mereka geluti saat ini. Biarlah Tuhan memberkatinya, sehingga kaum muda di gereja kami menjadi semangat dan Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Tak lupa kami juga berdoa untuk para senior kami Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati juga kesehatannya, baik kesehatan jasmani, terutama Tuhan kesehatan rohani. Sehingga mereka menjadi teladan bagi kami untuk setia kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Tak lupa juga berdoa secara khusus untuk acara Natal kami yang kami rencanakan tanggal 20 nanti. Biarlah Tuhan menolong, mencukupkan segala kebutuhan yang kami perlukan. Dan juga biarlah acara itu memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati sehingga kabar baik yang akan disampaikan dalam acara Natal tersebut. Banyak orang yang percaya dan diselamatkan oleh karena kasih-Mu. Terima kasih ya Bapak. Secara khusus kami juga berdoa untuk gabungan Gereja Baptis Indonesia, juga yayasan baik YBI maupun YRSBI, serta Bamusnas. Kiranya Tuhan menolong, memberkati para pimpinan gabungan ini, termasuk juga pimpinan-pimpinan lembaga. Dan juga semuanya Tuhan, Engkau pakai untuk mengabarkan kabar baik, sehingga bangsa kami boleh mendapatkan berkat melalui lembaga-lembaga yang ada di bawahnya. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami bencana, baik yang di Sumatera, di Aceh atau di tempat lain Tuhan, di Kalimantan. Kiranya Tuhan menolong Tuhan, saudara-saudara kami yang mengalami bencana tersebut. Biarlah Tuhan menguatkan mereka, memulihkan mereka, bahkan memberkati mereka sekaliannya. Berkati juga Tuhan pemerintahan kami yang dipimpin oleh Bapak Presiden beserta dengan jajarannya. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada para pemimpin kami, supaya mereka dapat memimpin bangsa ini menjadi bangsa yang baik. Ampuni Tuhan dosa-dosa para pemimpin bangsa kami. Tak lupa kami juga berdoa secara khusus untuk pemerintahan yang ada di Bandung dan Cimahi, di mana kami tinggal dan bekerja. Kiranya Tuhan juga memberkatinya, supaya kami boleh sejahtera dan boleh tetap beribadah kepadamu. Terima kasih Bapak, semua doa kami yang sederhana ini
kami mohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Terima kasih untuk Bapak Mistio Yono yang sudah memimpin kita dalam doa syafaat. Bapak dan Ibu masih semangat untuk memuji Tuhan? Nah, kita masuk dalam di bulan yang ke-12 ini, kita pergi ke mall-mall itu saya dengar bukan banyak diskon, banyak lagu-lagu rohani. Itu tandanya kita mau merayakan hari Natal. Oleh sebab itu saya mengajak Bapak dan Ibu kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pujian ini dengan semangat, Dia lahir untuk kami. Saya mengajak Bapak dan Ibu sama-sama bangkit berdiri dan kita menyanyikan pujian ini dengan semangat. Lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Kita naikin sekali lagi, Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk Kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. 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 Kita memberikan kemuliaan kepada Tuhan kita. Dipersilahkan duduk kembali Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan mengembalikan persembahan dan persepuluhan kita. Untuk itu kami mengajak Bapak Pondi Sitanggang untuk membantu mengedarkan persembahan dan persepuluhan pada pagi hari ini. Pak Riko bisa memimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami dapat berbakti bersama-sama dalam Jamu.
Tuhan, saat ini kami akan berbakti melalui persembahan dan perpuluhan kami. Kiranya Tuhan berkati persembahan dan perpuluhan kami. Terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami melalui pekerjaan dan usaha kami. Tuhan berkatilah persembahan kami sebagai rasa syukur kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami menaikkan doa. Amin. Terima kasih untuk keluarga Bapak Pondi Sitanggang. Saatnya kita akan mendengarkan persembahan pujian solo. Dipersilakan setelah pujian solo kita mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hosea dengan judul Lawatan Allah. Persembahan pujian solo dipersilakan. Sometimes I fall to my knees and pray. Come, Jesus, come. Let today be the day. Sometimes I feel like I'm gonna break, but I'm holding on to a hope that won't fade. There'll be no war, and there'll be no chains when Jesus comes. Let today be the day. He'll come for the weak and the strong just the same, and all will believe in the power of His name. Come, Jesus, come.
for the day you return to heal every hurt and right every wrong. We need you right now. Come and turn this around. Deep down I know this world isn't home. Come Jesus, come. One day he'll come and we'll stand face to face. Come and lay it all down, 'cause it might be today. The time is right now. There's no need to wait. Your path will be washed by rivers of grace. Come, Jesus, come. We've been waiting so long for the day you return to heal every hurt and right every wrong. We need you right now. Come and turn this around. Deep down I know this world isn't home. Come, Jesus, come. Come, Jesus, come. Come, Jesus, come. Ya, terima kasih. Yemima, persembahan pujiannya, ya. Request saya ya, karena pujian ini banyak memberkati orang Kristen. Lirik-liriknya sangat menyentuh. Banyak orang dikuatkan saat lemah, saat sakit. Ya. Di situ sungguh memberkati pujian ini. Karena itu saya request khusus, Yemima tolong nyanyi ini. Ya. Karena pujian ini sungguh memberkati umat Kristen di seluruh dunia. Ya. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan hati pikiran kita untuk belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dulu. Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, mengucap syukur segala kasih kemurahan Engkau yang begitu nyata di tengah-tengah kehidupan kami maupun keluarga kami. Dan biarlah Tuhan kami mengundang Roh Kudus-Mu untuk menolong kami semua memahami firman-Mu. Karena dengan pertolongan Engkau Tuhan, kami Engkau sanggupkan. Sehingga firman-Mu hari ini memberkati kami semua. Pakai hamba-Mu di dalam memberitakan firman-Mu hari ini. Di dalam Putra-Mu Yesus Kristus, doa ini kami persembahkan. Amin. Ya, lawatan Allah. Ya, bagaimana Allah melawat bangsa Israel. Terkhusus yang akan kita pahami yaitu lawatan Allah bagi keluarga Zakaria. Jika kita lihat tema Natal kita tahun ini di sini, ya, Joyful Hymn of Christmas. Pujian sukacita di hari Natal. Dan tema kita minggu demi minggu pujian. Bagaimana pujian-pujian itu memberkati kita? Ya, kemarin sudah sampaikan di Natal PAUD di sini. Ya, di panitia memberi Natal di sini, guru-guru sekolah minggu, ya, yang bekerja menyiapkan di sini. Ya, bagaimana pujian di balik pujian itu ada kuasa dalam hidup kita, memberi semangat, memberi kekuatan di tengah-tengah tekanannya. Karena ayat di sini
Bermazmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Ayat ini diberitakan oleh Nabi Yesaya di tengah-tengah umat Israel dalam pembuangan. Dalam situasi yang sulit, firman Tuhan terus mengajak umatnya bermazmur. Di sini ya, hari ini kita fokus lawatan Allah khusus tentang pujian keluarga Zakaria. Ya, dikatakan terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ya, itu di teks aslinya seperti ini. Eulogetos kurios hoteos tu Israel. Hoti epeskeu pato. Kais epoisen lutrosin tolao auto. Ya, mengapa kadang ini saya sampaikan? Karena orang Kristen kadang ditanya apakah masih ada ayat aslinya Alkitab itu seperti apa. Orang Kristen masih nggak bisa jawab. Ya mbah aku ke gereja, ya pokoknya ke gereja. Tapi tatkala iman kita ditanya, kita diem, nggak ngerti. Padahal sudah bertahun-tahun menjadi Kristen. Terlebih ada pertanyaan ekstrim, kamu yakin masuk surga? Oh belum. Bagaimana kalau dia menjawab belum, dia mau memberitakan. Nah di sini saudara, ya, kejumplangan. Ya, sudah lama menjadi Kristen, tapi pemahaman mengikut Kristus masih abu-abu. Dia belum sampai melihat, berpengalaman dengan Tuhan atau mengalami lawatan Allah. Kita akan melihat lawatan Allah kepada keluarga Zakaria. Ya. Dikatakan di situ, bicara tentang lawatan di dalam Lukas 1 yang kita baca tadi, jika kita lihat yang pertama lawatan Allah kepada keluarga Zakaria. Lawatan Allah kepada umat Israel. Lawatan Allah membebaskan musuh-musuh Israel atau dosa Israel dan lawannya. Dan lawatan Allah dalam menggenapi janji-janjinya. Jika kita lihat ayat 67 sampai 80, banyak lawatan Allah, kunjungan Allah, hadirat Allah, penyertaan Allah kepada umatnya. Jika kita lihat masa gelap. Ingat, perjanjian lama, Kejadian sampai Maliaki, itu 39 kitab. Ya, kalau PB 27 kitab. Orang Kristen harus tahu ini. Ini dasar-dasar iman Kristen. Kalau saudara sepupu kita sampai hafal gitu ya, teksnya hafal. Kalau kita ditanya enggak hafal gimana? Jadi jumlah Alkitab kita berapa? 39 tambah 27, 66 kitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Nah di sini kita lihat masa PL ke PB itu masa gelap. Artinya tidak ada nubuat, tidak ada firman Tuhan diberitakan kepada umatnya. Artinya lawatan Allah, berita-berita firman Allah yang memakai hambanya tidak ada. Kalau 400 tahun berarti berapa generasi? Kalau rata-rata 70 tahun, ya kurang lebih berapa? 5 sampai 6 generasi. Enggak ada nubuat. Mungkin sudah anak, cucu, cicit, apalagi? Cocot. Kalau cocot itu orang Jawa ini, bacot, ya banyak cocot. Ya keempat apa Diakon Sidati? Iya, lupa di situ ya, nggak tercatat kalau kita.
Jadi kurang lebih 5 generasi. Masa gelap. Umat Israel tidak menerima wahyu, tidak menerima firman. Disinilah ya, Mesias, janji-janji Allah akan digenapi. Lawatan Allah dimulai kembali. Yang pertama kita melihat lawatan Allah kepada keluarga Zakaria. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya. Ya, melawat di situ episkefato. Bisa dikatakan mengunjungi, memelihara, menopang, mengamati, menepati janjinya. Dan Allah menyertai. Jadi arti lawatan seperti banyak sinonimnya. Bagaimana terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya. Allah sedang menggenapi janji-janjinya. Allah sedang memelihara umatnya. Allah sedang mengunjungi umatnya. Dan Allah sedang mempersiapkan kelahiran Yesus Kristus. Dipersiapkan dulu keluarga Zakaria. Seperti apa lawatan Allah kepada keluarga Zakaria, Bapak Ibu Saudara? Di sini. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Perhatikan. Tetapi mereka tidak mempunyai anak. Sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya, sudah tua. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Jadi Allah melawat keluarga Zakaria. Sebab keluarga ini sudah bertahun-tahun bergumul, saudara. Sebagai seorang imam besar. Bergumul ingin mempunyai seorang anak. Sampai lanjut umurnya. Dia belum mempunyai momongan. Dikatakan di situ apa? Dan sekarang ia berkenan menghapus aibku, maluku. Karena zaman dulu, saudara, jika para ibu ya, sudah nikah bertahun-tahun, belum diberi momongan di situ. Ya, Sarah, siapa suaminya Sarah? Abraham. 80 tahun. Pergumulan yang luar biasa. Dan itu enggak mungkin Sarah mempunyai anak. Tuhan melawat dengan cara dan kuasanya. Meskipun Abraham awalnya enggak taat ya. Mentaati pembantunya yaitu Hagar. Ini pergumulan Sarah dan Abraham. Ribka, siapa suaminya Ribka? Ishak. Sudah bergumul puluhan tahun Ishak sebagai anak Abraham. Sama seperti bapaknya. Sama seperti ibunya. Ishak bergumul puluhan tahun untuk mendapatkan. Hana, siapa suaminya Hana? Elkana, betul. Bagaimana? Elkana lalu mencari istri namanya Penina. Bagaimana Penina menyakiti Hana? Kutukannya luar biasa ya. Pergumulan Sarah, Ribka, Hana, termasuk hari ini yang kita bahas, yaitu Elisabet. Allah sudah melawat keluarga Zakaria.
Kan itu Zakaria mengatakan Tuhan sudah menghapus aibku. Karena kalau seorang sudah menikah dan belum dikaruniai anak, beda saudara. Di zaman sekarang justru banyak yang menunda, bahkan ingin nggak punyai anak. Ya, di negara-negara maju itu, anak nambah lembur semalaman. Betul? Nambah beban, nambah biaya. Ya, itu negara Thailand ya. Sekarang didorong rakyatnya harus setelah menikah harus ada program punya anak. Karena penduduknya berkurang banyak, kalau negara itu banyak, kaum lansianya gimana Bapak Ibu? Sudah lansia tapi enggak produktif gimana? Pasti negara itu akan lemah. Ya. Memang semakin ke sana orang semakin dipermudah. Orang juga semakin enggak mau mempunyai anak. Kok terlebih punya anak, banyak orang lebih baik mengadopsi atau lebih baik enggak nikah. Di situ tekanannya beda di era sekarang dan zaman dulu. Secara sosial, masyarakat mengecap apa? Dia kutuk. Mungkin dosamu sudah banyak. Secara psikologis, pasti sebagai seorang ibu, stres. Abraham, Ishak, Elkana sudah berpuluh-puluh tahun. Abraham saja enggak sabar. Lalu menikahi pembantunya tadi, Hagar tadi. Pasti secara psikologis tekanan, emosi, dan mengakibatkan orang itu stres. Dan secara rohani, dosa apa yang sudah saya lakukan Tuhan? Sehingga Tuhan belum memberikan momongan bagi kami. Di sini saudara, pergumulan para ibu, para bapak, ya, jika belum mempunyai anak, seakan-akan ada sanksi sosial. Keluarga suami itu mengalami stres berat. Dan secara rohani, dosa apa Tuhan? Sehingga dikatakan tadi apa? Tuhan menghapus aibku. Di mata keluarga dan masyarakatnya. Kan itu Tuhan melawat Zakaria. Luar biasa. Sehingga tadi lawatan Tuhan juga membuat mujizat yang luar biasa. Karena itu Elisabet tatkala ketemu Maria, ya, kandungan Elisabet melonjak. Maria juga kegirangan. Dan kehadiran Yohanes itu dipersiapkan supaya bangsa, umat Allah menyambut kehadiran Mesias. Dan Mesias itulah Yesus Kristus yang dipersiapkan untuk menghapus dosa manusia. Kan itu pujiannya dikatakan apa? Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin. Dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta anak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, apa? Bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Keluarga tetangganya juga ikut bersukacita Bapak Ibu. Itu Lukas pasal 1, 67 sampai 80, sukacita, pujian sukacita, keluarga Zakaria, Elisabet. Rahmat Tuhan begitu luar biasa. Tuhan sudah melawat umatnya. Tuhan sudah melawat keluarga.
Syaratnya apa tadi Bapak Ibu? Jika kita mau dilawat Tuhan, tadi apa? Yaitu Zakaria, Elisabet tetap menjaga hidup benar di hadapan Tuhan. Untuk menanti puluhan tahun. Karena tetangga mencibirinya. Itu aib. Itu kutuk dari Tuhan. Tapi Zakaria dan Elisabet tetap hidup kudus di mata Tuhan. Tidak mencari solusi lain, tetap melihat Tuhan akan berkarya. Tuhan akan menolong. Tuhan akan menggenapi janji-janjinya. Ketaatan mutlak, saudara. Kalau kita mau menerima lawatan Allah, ada ketaatan mutlak. Dan kita harus siap membayar. Karena banyak orang Kristen yang doanya belum dijawab, sudah enggak sabar. Mencari solusi lain, mencari pilihan lain. Sehingga pilihannya mengecewakan Tuhan banyak. Pemuda meninggalkan Yesus banyak. Karena pekerjaan, karena teman, karena pacar banyak. Kalau kita rindu dilawat Tuhan di sini, Zakaria dan Ibu Elisabet tetap berpegang kepada janji Tuhan. Tetap taat kepada Tuhan dan tidak mengecewakan Tuhan. Dan itu saudara siap mau membayar harga. Karena itu keluarga di sini dilawat Tuhan luar biasa. Disitulah lawatan Allah kepada keluarga Zakaria. Yang kedua, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Atau dikatakan di situ, lutrosin. Beberapa kamus tetap jawabannya satu, terjemahannya, penebusan. Kalau terjemahan baru membebaskan. Ya, tapi teks di situ tetap beberapa terjemahan gitu, penebusan. Jadi Allah membawa kelepasan baginya. Allah membawa penebusan bagi umatnya. Kalau kita bicara penebusan, ya, dalam konteks di sini bisa kita lihat. Tujuan penebusannya ada di ayat 71, 74 ya. Tujuan penebusan Allah itu untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita. Dari tangan semua orang yang membenci kita. Ayat 74, supaya kita terlepas dari tangan musuh dan dapat beribadah kepadanya tanpa takut. Ini tujuan penebusan yang Tuhan berikan. Tujuan lawatan Allah untuk melepaskan umatnya, untuk menebus umatnya. Saat itu bangsa Israel dijajah siapa Bapak Ibu, Saudara? Hai pemuda, dijajah siapa bangsa Israel? Bangsa Romawi. Siapa musuh-musuhnya selain bangsa Romawi juga orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat sendiri. Itu lawatan Allah dinyatakan. Karena itu dapat dikatakan tujuan di sini untuk beribadah kepadanya tanpa takut. Tujuan penebusan itu untuk beribadah kita kepadanya. Contohnya di sini. Kalau kita melihat proses pembebasan, penebusan Allah kepada umat Israel saat di Mesir di situ, ya. 430 tahun
melebihi bangsa kita dijajah bangsa Belanda. Umat Israel diperbudak di Mesir. Bagaimana upaya Allah? Musa diutus, meskipun berkali-kali Musa menolak, akhirnya Musa menyerah. Bagaimana setelah Musa siap? Ternyata Fir'aun tetap keras kepala. Akhirnya 10 tulah didatangkan. Fir'aun menyerah. Mulutnya mengatakan menyerah, tapi hatinya, pikirannya Fir'aun tetap keras kepala. Akhirnya Fir'aun mengejar bangsa Israel. Disitulah Fir'aun dan pasukannya ditumpas Allah di Laut Tebera. Tujuannya apa di sini? Berkali-kali ya umat Allah dikatakan di situ, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Fir'aun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan. Dikatakan di situ, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Juga dikatakan Keluaran 7 dikatakan di situ apa? Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Bapak Ibu, kalau kita di TV sering melihat ya di era sekarang, orang demo, buruh demo, ya, dokter demo, banyak masyarakat demo. Tujuannya apa? Supaya mendapat upah yang layak. Ya toh? Tapi tatkala Allah membebaskan umatnya di tangan Mesir, supaya Fir'aun memperhatikan umat Israel, hidupnya lebih layak, kerja kerasnya lebih dihargai, tidak saudara. Tujuan utamanya, kadang umat Allah memberontak kepada Musa, supaya mendapat penghargaan, penghormatan, makan yang enak, gaji yang layak, tidak. Tapi tujuan utama Allah mengambil umatnya dari perbudakan di Mesir dibawa ke padang gurun, menyembah Dia, beribadah kepadanya. Kan tatkala lawatan Allah kepada Zakaria dan Elisabet dan penebusannya itu supaya semakin beribadah kepada Allah. Juga kita, supaya kita menyembah, beribadah kepadanya. Kita menjadi umat tebusan. Betul Bapak Ibu? Kita ini kumpulan orang-orang berdosa. Kita itu kumpulan orang-orang yang ditebus. Sebelumnya kita tidak ada yang benar di hadapan Allah. Kita semua kumpulan orang berdosa, kita umat tebusan Allah. Kita ditebus untuk menyembah Dia, beribadah kepadanya. Kadang kita egois, betul? 6 hari kita sudah beri makan Tuhan melalui usaha kita. 1 hari, 2 jam untuk Tuhan. 22 jam untuk keluarga dan untuk istirahat. Kadang kita disetir terus. Gak pernah berhenti. Padahal tujuan Tuhan menebus kita seperti umat Israel ini untuk beribadah kepadanya. Bagaimana kita bisa menghargai Tuhan waktu-waktu kita. Dikatakan ya di Efesus, pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini jahat. Itu tekasinya, tebuslah waktu yang ada. Karena waktu yang berharga itu Tuhan sudah sediakan bagi kita. 6 hari Tuhan menyuruh kita bekerja. 1 hari untuk Allah dan keluarga. Ini pentingnya saudara, beribadah kepada Allah sehingga kita
menerima berkat dan lawatan Allah. Mari kita baca sama-sama Bapak Ibu. Yeskiel 3:4, mari. 3:4. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Lihat, janji Tuhan. Umatnya akan digembalakan dengan segala kekuatannya. Yang hilang ia cari, yang tersesat ia bawa pulang, yang luka ia balut, yang sakit Tuhan kuatkan, yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Luar biasa janji Tuhan. Gak pernah membiarkan kita sampai tergeletak. Ingat waktu manusia jatuh dalam dosa? Allah melawat Adam dan Hawa. Allah menghampiri. Di mana engkau Adam? Mereka ketakutan karena sudah melanggar perintah Tuhan. Di sini saudara, Yesus datang ke dunia menggembalakan kita. Karena kita perlu datang kepadanya. Semua Tuhan gembalakan dengan kasih dan kuasa-Nya. Tuhan tidak membedakan. Tuhan mencari. Tuhan memulihkan. Tuhan memberkati. Tuhan melindungi. Tuhan mengembalakan kita. Karena itu, mari kita angkat pujian ini. Kita belajar seperti Zakaria dan Elisabet. Bertahun-tahun menunggu seorang putra. Tapi dia tetap setia. Dia tidak pernah mengecewakan Tuhan. Dia selalu taat kepadanya. Karena Yesus sangat setia. Mari kita belajar setia. Belajar hidup kudus di matanya. Zakaria, Elisabet, dilawat Allah, dia sudah membayar harga. Dia sudah taat dan tetap hidup kudus. Saya mengundang Bu Arin ke depan membantu saya nyanyi lagu ini. Mari saudara, meskipun Tuhan tak menolong kita, meskipun kita sakit atau duri dalam daging kita, mari kita seperti Zakaria dan Elisabet, tetap percaya bahwa Tuhan akan menggenapi janji-janjinya. Tuhan akan berperkara. Kita tetap setia kepadanya. Semua sidang kami undang berdiri. Kita pujikan Yesus setia. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur.
Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Oh, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Kami mengajak jemaat berdoa. Silakan Bu Arin menyanyi lagu ini. Seperti firman Tuhan, jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jemaat yang dikasih Tuhan, mungkin banyak pengharapan dalam hidup kita. Banyak impian. Dan sampai akhir bulan 2025 itu belum terjawab. Mungkin sempat membuat iman Bapak Ibu Saudara mulai bertanya, di mana pertolonganmu Tuhan? Di mana lawatanmu Tuhan? Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita belajar seperti Zakaria, seperti Elisabeth yang tetap percaya sampai akhirnya Tuhan melawat. Karena dia tetap taat, tetap hidup kudus, tetap hidup benar. Silakan saudara, berjanji di hadapan Tuhan. Jangan masalah membuat kita takut, membuat kita khawatir, sehingga kita tidak menikmati hadirat Tuhan, lawatan Tuhan. Silakan Bapak Ibu nyatakan harapan kita kepada Tuhan. Seperti pujian ini, meskipun doaku belum terjawab, meskipun duri dalam dagingku, sakit penyakit menghampiriku, kita tetap berdoa, kita tetap mengucap syukur. Allah sedang melawat umat. Zakaria, Elisabeth sudah dilawat. Tentunya Tuhan juga mengasihi kita semua. Tuhan akan melawat kita. Dan kita diberikan damai sejahtera, kekuatan. Meskipun tantangan di depan sangat banyak, tak terhitung. Ingat firman Tuhan, Yesus sangat setia, Yesus sangat peduli. Mari kita naikkan doa harapan kita kepadanya. Yesus sangat setia, Yesus sangat mengerti. Mari kita berserah kepadanya. Sehingga kekuatan, damai sejahtera, kemenangan Tuhan akan hadirkan terus dalam hidup kita. Silakan berdoa Bapak Ibu. Pandang kuasa Yesus. Jangan menghitung masalah kita, beban kita. Yesus ada kuasa, Yesus punya mujizat. Dan lawatannya menolong kita yang tidak mungkin Tuhan akan mungkinkan. Tuhan sudah berkali-kali menolong, memulihkan, menyertai. Kadang kita yang tidak peka. Mari Bapak Ibu, kita mengundang Roh Kudus melawat kita, memimpin kita. Sehingga kehadiran Yesus, lawatan Roh Kudus memberi kemenangan bagi kita. Mari kita aminkan doa kita. Kita pujikan rapnya sekali lagi.
berkali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Amin. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Oh, oh, oh. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Katakan, dalam lembah kelam Engkau ada. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Amin. Silakan duduk kembali, jemaat yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan memberi persembahan khusus untuk Natal tahun ini. Ya. Mohon keluarga Pak Sitanggang ke depan lagi. Ya. Biasanya tiap tahun kita mengumpulkan baksos Bapak Ibu. Ya. Biasanya dan itu rutin. Ya. Lalu kita bagikan di antara kita juga tetangga kanan kiri yang membutuhkan. Tapi puji Tuhan, ya, hari ini pengumpulan baksos ya diganti persembahan Natal khusus gereja. Karena sudah ada persembahan Natal dari Telkom, tempat kerja Mbak Astrid. Ya. Dibagi 65 paket sembako. Sudah kami tulis ya. Jemaat-jemaat juga sebagian warga sini. Lah pembagiannya rencana ya, besok Selasa. Besok Selasa, tapi jamnya belum ada info dari Mbak Astrid ya. Mungkin jam 9 atau jam 10. Ya, karena itu ya Bapak Ibu nanti kalau kami infokan di grup jemaat atau kami japri ya, mohon. Karena Mbak Asid dan tim panitia Natal di Telkom juga mau hadir ke sini dan foto bersama. Ya, di situ. Terima kasih supportnya untuk persembahan Natal tahun ini Bapak Ibu. Boleh memberkati perayaan Natal kita Natal tahun 2025 ini. Ya, makasih keluarga Bapak Ibu Sitanggang. Sekali lagi, besok Minggu tetap ada persembahan khusus Natal Bapak Ibu. Ya. Ya, jadi seperti tadi saya sampaikan, tahun ini ya, Telkom Bandung mau mengadakan baksos Natal di gereja kita melalui Mbak Astrid yang bekerja di sana ya, 65 paket. Ya. Besok Selasa, ya. Semua sekolah minggu ya, itu dapat. Karena itu jamnya berapa? Nanti saya infokan di grup jemaat atau kami telepon atau japri. Sehingga kita bisa menerima, menyambut ya, panitia Natal dari Telkom Bandung. Betul itu. Ya, ya, beberapa pengumuman sebelum kita doa berkat, mohon kesabarannya. Persekutuan doa besok Rabu tanggal 10 Desember, ya, renungan Pendeta Hosea
jam 7 sampai jam 8 malam. Kayak mengundang Bapak Ibu semua bisa join ya untuk persekutuan doa setiap hari Rabu. Petugas ibadah 14 Desember bisa dilihat ya. Petugasnya bisa dilihat. Ya, sehingga semuanya siap. Khusus minggu ini ya kemungkinan besar latihannya hari Jumat. Ya, mengapa? Ya, karena hari Minggu sorenya ada kegiatan. Ya, hari Sabtunya ya, biasanya kita latihan hari Sabtu jam 6 ya. Khusus minggu ini petugas tim musik, WL dan singer ya, latihan Jumat sore. Rencana seperti biasa jam 6. Ya, diperhatikan tim musik, WL dan singer. Karena hari Sabtu ini ada 2 kegiatan, Natal BPD jam 5 ya, Cia ya. Natal BPD jam 5 di Tulip Wear di Cimindi. Ya. Dan yang kedua jam 4 PBI WBI diundang di rumah Bapak Ibu Santo. Doa syukur untuk persiapan pernikahan Mas Dwi. Gitu ya Bu Santo ya? Mana Bu Santo tadi? Betul ya Bu Santo ya? Iya. Ya, jadi ya kita bagi PKMB, perayaan Natal BPD, WBI PBI ke rumah Bapak Ibu Susanto. Gitu ya? Ya. Sebenarnya seminggu sebelumnya Bu ya, tapi pernikahan Mas Dwi kan tanggal 27 Desember. Seminggu sebelumnya biasanya seperti itu. Tapi karena seminggu sebelumnya perayaan Natal kita. Ya, bersamaan perayaan Natal kita, kan itu Pak Santo mundur lagi ya Bu ya. Ya. Tanggal 13 Desember. Saya juga enggak tahu, sebenarnya BPD setiap tahun Natalannya itu hari Jumat. Ya. Tapi enggak tahu tahun ini pilih hari Sabtu. Ya. Mungkin kebijakan kita enggak tahu. Tapi yang jelas itu ya, PBI, WBI ke rumah Bapak Ibu Santo, ya, dekat SMA 4, ya, dan PKMB, PKRB ke Natal BPD, biar adil, gitu ya. 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 Dan tanggal 14 itu Natal Anugerah jam 5 sore. Betul itu. Ya, jemaat PKMB semuanya diundang. Ya. Ya, seperti itu. Terus selamat ulang tahun ya. 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 Ya, minggu ini enggak ada tapi sudah saya tampilkan ya. Ya. Bapak dan Ibu Christopher. Ya, selamat ulang tahun Bapak Ibu Christopher, ya. Christopher Perry Nathaniel Alfa dan Ibu Tina Rianti, ya, suami istri. Ada lagi Cia? Tidak ada ya? Ada lagi Lop? Ya. Ya ini ya dari panitia Natal kita. Ya. Temanya ini semuanya ya, tolong dilingkari tanggal 20 Desember jam 5 perayaan Natal GBI Cimahi ya. Ya. Dress code-nya bisa dilihat itu era 80-an. Karena semuanya sudah panitia siapkan, tim musik ya. Pujiannya itu gaya 80-an. Pakaiannya juga disiapkan. Berarti enggak usah beli baju baru supaya baju tahun 80-an enggak apa-apa ya. Celana comprang ya, rambut poni gitu ya. Yang ada rambutnya, yang enggak ada jangan dicari-cari Pak Martin. Ya. Seperti itu ya. Jadi di setting di sini pujian sukacita ya. Semuanya dibentuk himne yang sudah diaransemen tim musik. Seperti itu. Ya. Ada lagi? Ya, ini rangkaian ibadah Natal kita ya. Natal umum 20 Desember, Natal
ibadah Natal ya 25 Desember dan perjamuan kudus ya itu jam 8 pagi ya. Dan ibadah tutup tahun 31 Desember. Udah? Ya, ada lagi tambahan pengumuman Bapak Ibu? Ya. Hari ini latihan baik PBI, BBI, tim musik ya, sekolah minggu ya. Tinggal 2 kali. Ya. Tinggal 2 kali ya. Hari ini dan besok minggu. Mari kita persiapan secara optimal ya. Jadi persiapannya hampir 4 minggu ya. Tampilnya meskipun 5 menit ya. Tuhan melihat apa? Prosesnya. Seperti Yakaria tadi, proses puluhan tahun lalu menikmati janji Tuhan. Ada lagi? Ya, kalau enggak ada, mari kita berdiri bersama-sama, kita tutup dalam doa berkat ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Kuasa Allah di tempat yang maha tinggi. Atas nama Allah Bapa, Allah Anak di dalam Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus, memberkati kita esok sampai selama-lamanya. Tuhanmu memberkatimu. Tuhanmu memberkatimu, Tuhan melindungi menyinarimu, memberi kasih karunia, Tuhan melindungimu dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera diberi Tuhanmu. Amin. Silakan duduk sebentar, kita saat teduh sejenak.